Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya, ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 108, 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur pada Tua Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer. Meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil.
Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabin. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul bahwa cemooh terhadap kegendutan diubah menjadi gemoy untuk mengurangi, ya, pemaknaannya yang tajam. Maknanya sama. Sama-sama sesak nanti kabinet kalau diisi terlalu banyak. Bagaimana kemudian proses, ya, rapat kabinet? Saya tidak terbayang ruang dalam rapat pleno kabinet itu akan penuh gitu ya.